Kalau sepak pojok adalah seni, maka Arsenal udah jadi pelukis utama dan Newcastle cuma kanvasnya. Saat sebagian tim masih anggap sepak pojok cuma formalitas, Arsenal malah jadikan itu ritual rutin menuju papan skor. Bukan kebetulan, bukan hoki, ini bukan lagi tentang siapa lebih kuat, tapi siapa yang tahu cara menyakitkan paling elegan. Kemenangan dramatis Arsenal atas Newcastle tak hanya mengamankan 3 poin penting dalam perburuan gelar Liga Inggris, tapi juga mempertegas identitas mereka sebagai raja sepak pojok Liga Inggris. Dalam pertandingan yang berlangsung di kandang Newcastle, The Gunners sempat tertinggal lebih dulu lewat gol sundulan Nick pada menit ke-34. Gol tersebut lahir dari situasi bola mati yang dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah. Namun, Arsenal merespon cepat dan terus menekan hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Mikel Merino di penghujung waktu normal, memanfaatkan umpan silang Declan Rice. Momen paling menentukan datang di menit ke-90+6. Arsenal mendapatkan sepak pojok terakhir yang menjadi peluang terakhir mereka untuk menang. Disinilah kekuatan Arsenal dalam skema bola mati kembali terlihat. Gabriel melompat dan menyamakan bola dengan sundulan yang mengoyak jalan Newcastle, memastikan kemenangan dramatis 2-1 bagi tim tamu. Gol tersebut tak hanya krusial secara hasil, tapi juga secara simbolis. Itu menjadi bukti nyata mengapa Arsenal saat ini layak disebut sebagai raja sepak pojok Liga Inggris. Menurut data Opta, sejak awal musim 2023-2024 hingga laga ini, Arsenal sudah mencetak 36 gol dari situasi sepak pojok. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di antara seluruh tim Premier League, unggul jauh dari pesaing terdekat seperti Chelsea dan Tottenham Hotspur yang masing-masing hanya mencatatkan 21 gol dari skema serupa. Perbedaan yang mencolok ini menunjukkan bahwa keberhasilan Arsenal bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja sistematis, terencana, dan berulang, terutama dalam memaksimalkan peluang dari bola mati. Dominasi mereka dalam situasi sepak pojok bahkan kini menjadi salah satu senjata utama tim dalam meraih kemenangan demi kemenangan, termasuk di laga krusial seperti ini. Di balik keberhasilan ini ada sosok kunci yang mungkin jarang disorot. Nicolas Jover, pelatih spesialis set piece Arsenal. Jover bergabung dengan tim kepelatihan Mikel Arteta pada 2021 setelah sebelumnya memegang peran yang sama di Manchester City. Arteta mengaku sudah mengenal Jover sejak bekerja bersama di City dan langsung mengajaknya bergabung ketika membangun staf pelatih di Arsenal. Saya sudah kenal Nico sebelumnya dan saya memintanya untuk bergabung dengan proyek kami dan dia memberikan dampak yang sangat kuat bagi tim, ujar Arteta dalam wawancaranya yang dikutip dari laman Premier League. Ia juga menambahkan bahwa sejak awal mereka berdiskusi bagaimana bola mati bisa menjadi bagian integral dari permainan terbuka, bukan hanya sekedar momen terpisah. Konsistensi Arsenal dalam mencetak gol dari sepak pojok membutuhkan keberhasilan filosofi ini. Mereka tak hanya unggul secara taktik terbuka, tapi juga mematikan dalam setiap situasi bola mati. Sebuah kualitas yang sangat penting dalam perburuan gelar. Kemenangan atas Newcastle juga membawa Arsenal naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026. Hanya terpaut 2 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan bagi Newcastle yang masih kesulitan menemukan konsistensi. Dan ironisnya, 2 kekalahan kandang mereka musim ini datang dari gol lawan di menit-menit akhir. Namun, yang paling mencolok dari laga ini bukan hanya hasil akhirnya, melainkan bagaimana Arsenal kembali menunjukkan identitas barunya. Tim yang tak hanya berbahaya dalam permainan terbuka, tapi juga sangat ditakuti di situasi bola mati. Sementara itu, di balik kemenangan dramatis atas Newcastle, pelatih Arsenal Mikel Arteta turut memberikan sorotan terhadap performa timnya, terutama kontribusi para pemain pengganti. Arteta menilai bahwa peran mereka sangat krusial dalam membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan diraih di salah satu stadion paling sulit di Premier League. Ia menyampaikan bahwa para pemain yang masuk dari bangku cadangan tampil dengan konsentrasi penuh dan langsung memberikan dampak positif. Menurutnya, itu adalah bagian dari tugasnya sebagai manajer, memastikan setiap pemain siap tampil dan berkontribusi ketika dibutuhkan. Arteta secara khusus memuji Gabriel Martinelli yang disebutnya langsung menghadirkan ancaman sejak masuk ke lapangan. Ia juga menilai William Saliba tampil luar biasa meski hanya bermain selama 45 menit di babak kedua. Martin Odegaard yang baru kembali dari cedera juga mendapat apresiasi setelah mampu menciptakan 2 peluang besar. Tak ketinggalan, Mikel Merino yang disebut Arteta sebagai sosok yang memberikan momen kemenangan lewat pergerakannya di kotak penalti ikut dipuja atas dampaknya dalam laga tersebut. Lebih lanjut, Arteta menekankan pentingnya mentalitas tim. Ia menyebut skuadnya telah belajar banyak dari kekalahan di James Park pada musim sebelumnya.
Ia pun memberikan penghargaan kepada Newcastle atas penampilan kompetitif mereka, namun tetap menegaskan bahwa Arsenal berhasil mengangkat level permainan dan mengontrol jalannya pertandingan di momen-momen krusial. Di sisi lain, beralih ke pertandingan mendatang, Arsenal akan menjamu Olympiakos di Emirates Stadium dalam lanjutan pertandingan kedua fase grup Liga Champions musim ini. Laga ini diprediksi berlangsung dengan intensitas tinggi, mengingat kedua tim sama-sama meraih kemenangan dramatis di menit ke-96 pada kompetisi domestik akhir pekan lalu. Kondisi tersebut menjadikan atmosfer pertandingan semakin memanas, dengan tekanan besar untuk kembali meraih poin maksimal, terutama bagi Arsenal yang tengah memimpin klasemen grup. Di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao pada laga pembuka bukan hanya memberi 3 poin, tetapi juga membangun kepercayaan diri tim. Arteta dinilai telah menemukan pendekatan taktis yang efektif, di mana kontribusi pemain pengganti menjadi elemen pembeda. Nama-nama seperti Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli telah menunjukkan peran vital, dan keduanya kembali diharapkan menjadi motor serangan melawan Olympiakos. Secara komposisi tim, Arsenal tampak solid, dengan Martinelli dan Bukayo Saka mengancam dari sektor sayap, serta Martin Odegaard yang kembali bugar dan siap mengatur ritme permainan dari lini tengah. Sebaliknya, Olympiakos datang dengan catatan kurang menggembirakan. Mereka belum pernah meraih kemenangan tandang di fase grup Liga Champions. Di kompetisi domestik pun, mereka baru saja ditahan imbang oleh tim debutan Pafos meskipun secara statistik menguasai jalannya pertandingan. Masalah efektivitas serangan masih menjadi pekerjaan rumah utama tim asal Yunani tersebut. Meski demikian, Arsenal tidak boleh menganggap remeh. Rekor pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang cukup ketat. Dari 12 pertemuan terakhir, Olympiakos berhasil meraih 6 kemenangan, termasuk 3 kemenangan terakhir secara beruntun di Emirates Stadium. Statistik ini tentu menjadi sumber motivasi bagi tim tamu untuk kembali menciptakan kejutan. Di bawah pelatih Jose Luis, Olympiakos diperkirakan akan bermain pragmatis dengan menitik beratkan pertahanan yang rapat serta serangan balik cepat. Chiquinho, pencetak gol kemenangan Liga Domestik, akan menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya menembus lini belakang Arsenal yang dikenal solid. Melihat konsistensi performa Arsenal, terutama saat bermain di kandang, serta ketajaman lini depan yang mereka miliki, The Gunners secara objektif menjadi tim yang lebih diunggulkan. Namun demikian, dengan rekam jejak Olympiakos yang cukup baik di Emirates, pertandingan ini tetap menyimpan potensi kejutan. Arsenal diperkirakan akan mampu mengatasi tekanan dan mengamankan kemenangan penting, sekaligus memperkuat posisi mereka di puncak klasemen grup Liga Champions musim ini.